Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari kita kembali sama-sama melihat informasi terkait dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas ya. Dan di sini beberapa jam yang lalu dikabarkan bahwa beredar sebuah video yang memperlihatkan tentara Israel mengibarkan bendera di pantai Gaza. Nah, ini beberapa jam yang lalu ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian dalam uraian yang lain juga dikabarkan bahwa tentara Israel mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan di pantai Gaza. Karena itu mari kita lihat sama-sama di sini ya Bapak Ibu semuanya, dijelaskan bahwa ya beredar sebuah video yang menunjukkan bahwa tentara Israel mengibarkan bendera bintang Daud di pantai Gaza. Mereka juga ya terlihat menyanyikan lagu kebangsaan Israel ya, Hatikvah. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah sebuah foto yang ada di media sosial, dan ini tampak ya beberapa tentara dari pihak Israel, dan di tengah-tengahnya ada tiang bendera ya, apakah ini besi ataupun kayu, lalu kemudian ada bendera Israel ya Bapak Ibu semuanya seperti yang kelihatan. Dan mari kita lihat di sini juga dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Oke teman-teman, ini apa namanya ya videonya Bapak Ibu ya, coba saya ini ya kasih tunjuk dulu ya, atau kita putarkan ya. Oke. Oke dia teman-teman ya. Ini apa namanya prosesi pengibaran bendera ya. Prosesi pengibaran bendera yang dilakukan oleh tentara Israel di pantai Gaza. Memang tampak sederhana Bapak Ibu ya teman-teman semuanya. Ya, jadi di sini mereka melakukan prosesi pengibaran bendera, dan ini jelas pantai ya, karena di belakangnya Bapak Ibu semua yaitu kelihatan yang sangat jelas sekali itu adalah air laut ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana sudah kita lihat bersama ya, ini sangat jelas sekali. Dan apakah dengan pihak Israel yang mengibarkan bendera di pantai Gaza ini sebuah pertanda bahwa mereka ya sudah bisa dikatakan menaklukkan Hamas ataupun bakalan membumi hanguskan Hamas? Nah, ini masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi ini yang pasti ya, di sini dikatakan bahwa pihak dari Israel sudah resmi mengibarkan benderanya. Apakah maknanya ini bagi mereka? Ya biasanya kalau mengibarkan sebuah bendera teman-teman ya, apalagi ini adalah bendera sebuah negara di tempat tertentu ya, apalagi kalau kita lihat situasi yang sedang berlangsung ini adalah perang melawan Hamas, berarti ini bermakna ya mereka mengklaim kemenangan ya, itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian lebih lanjut di sini dijelaskan bahwa dalam video itu ya, lebih dari selusin tentara Israel terlihat ya mengelilingi tiang bendera darurat yang ditanam di pasir. Mereka juga memberikan hormat ya saat mengibarkan bendera negara mereka itu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Lalu lebih lanjut di sini dijelaskan bahwa para prajurit Israel kemudian juga menyanyikan lagu kebangsaan ya, Hatikvah, secara serempak saat ombak terdengar menerjang di belakang mereka di pantai yang berangin itu. Lalu kemudian lebih lanjut Bapak Ibu semua, di sini juga dijelaskan bahwa pertunjukan itu terjadi ya setelah pasukan Israel mengibarkan bendera negara mereka sekitar 2 mil di dalam jalur Gaza yang terkepung dalam perang melawan Hamas akhir bulan lalu. Itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ya teman-teman semua, di sini video tersebut juga menunjukkan tentara Israel memegang bendera di atas pantai. Dilaporkan untuk pertama kalinya ya, di sini dijelaskan untuk pertama kalinya ya sejak bendera Israel berkibar di wilayah Palestina sejak negara Zionis itu menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005. Nah, Bapak Ibu semua, tadi ada satu video lagi yang saya dengar ya. Jadi di situ dijelaskan mengenai ya bahwa sebelumnya ternyata Israel ini Bapak Ibu ya pernah ya apa namanya menguasai ya apa namanya jalur Gaza Bapak Ibu, tapi di sini dikabarkan bahwa pada tahun 2005 itu mereka menarik diri dari jalur Gaza teman-teman ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi nanti Bapak Ibu itu bisa kita bahas ya dalam uraian yang lain teman-teman ya. Tapi mari kita fokus dulu pada topik ini. Lalu apa namanya kampanye darat pasukan pertahanan Israel ya, telah bergerak melalui Gaza Utara di tengah serangan udara yang terus berlanjut ya di wilayah yang dilanda perang, ketika militer mencoba memberangus ya pejuang Hamas dan menyandra lebih dari 200 orang. Itu dia Bapak Ibu ya situasi yang sedang berlangsung di sana, yang sedang terjadi. Nah, sekarang mari kita lihat lagi Bapak Ibu beberapa informasi. Yang tadi juga ini ada kabar kawan-kawannya mengenai rumah sakit ya RS Indonesia di Gaza Bapak Ibu. Saya coba kasih tunjuk dulu kepada kita semua. Ya, ini dia teman-teman ya. Ini beberapa jam yang lalu ya. RI kutus serangan 11 Israel di area RS Indonesia di Gaza katanya. Ini katanya Bu Menteri Luar Negeri ya. Itu adalah sebuah tindakan biadab katanya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi ini teman-teman ya, ternyata beberapa jam belakangan tuh ramai sekali ya, ramai sekali pihak dari Israel katanya ya menghantam ya 11 rudal ya di area apa namanya ya di lingkungan RS Indonesia di Gaza. Ini dia Bapak Ibu ya. Ya, mari kita lihat beberapa apa namanya foto-foto yang kemudian beredar di media sosial ya. Ini dia Bapak Ibu ya, sebentar ini
belum ada ya. Ini ada penampakan teman-teman ya. Ini bukan penampakan, ini tampak ya, tampak ada aktivitas ambulan ya. Oke, ini dia Bapak Ibu ya. Oke, jadi teman-teman semua memang situasinya di sana semakin mencekam ya. Oke, jadi ini dia situasinya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini sudah ada ya, sudah ramai pemberitaannya beberapa jam belakangan ya mengenai situasi itu. Jadi hari ini Bapak Ibu, ini ada dua yang paling menarik perhatian publik ya. Di antaranya ya, di antara dari semua hal yang menarik perhatian publik ada dua ya. Ini mengenai pertama mengenai Israel yang mengibarkan benderanya di pantai Gaza ya, berarti ini di wilayah Palestina kawan-kawannya. Lalu kemudian yang kedua adalah yang mengenai rumah sakit RI ya di Gaza katanya yang juga ya sekitarnya itu kena rudal ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bahkan di sini jelaskan 11 rudal Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, ya memang situasinya semakin mencekam dan tentu kita sebenarnya mengharapkan sekali ya semoga situasinya segera membaik ataupun kembali kondusif karena kasihan ya ini korban terus mengalami peningkatan Bapak Ibu ya, terus mengalami jumlah ya, bahkan ini sudah lebih dari 10.000 ya. Waduh Bapak Ibu ya, kasihan ya. Ya, dan itulah sebabnya kasihan ya warga biasa yang menjadi korban baik di pihak saudara-saudari kita yang ada di Gaza maupun juga yang ada di Israel teman-teman ya. Karena itulah ya Bapak Ibu, saya selalu berada pada posisi melihat ini dari perspektif kemanusiaan ya. Jangan sampai ya kita mengecam-mengecam Israel ya lalu kemudian puji Hamas ketika menyerang Israel, tapi ketika ketika Israel menyerang balik ya dikecam, tapi ketika Hamas yang menyerang diam-diam aja. Kan nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kalau kita bicara mengenai perdamaian harus dihapuskan di atas muka bumi, ya maka tak perlu ada korban di antara kedua belah pihak dan juga tak perlu ada yang lebih unggul di antara kedua belah pihak ya. Semuanya harus diperlakukan secara sama, setara. Nah, itu dia ya. Jadi kalau bagi saya sih teman-temannya Bapak Ibu semuanya, ya kadang-kadang memang saya juga melihat ya ketika Israel dikecam ya, tetapi kalau Hamas merudal tepuk tangan. Nah, ini Bapak Ibu ya memang begitulah situasinya ya. Saat Hamas rudal Israel semuanya tepuk tangan ya. Tapi saat Israel yang ngeroket Hamas, semuanya marah. Nah, ini kan tidak fair memang Bapak Ibu. Tapi itulah situasinya ya. Ya memang pada akhirnya kembali kepada masing-masing yang terserah ya. Tapi ini adalah tanggapan saya secara pribadi dan tentu tetap ya kita prihatin, kasihan ya. Waduh, sedih Bapak Ibu yang melihat orang-orang di sana ya yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, warga-warganya itu. Waduh Bapak Ibu ya, kasihan sekali ya. Ya mungkin ada teman-teman yang bilang kan, wah tapi bang apa yang dilakukan oleh Hamas itu kan sebagai bentuk pembelaan terhadap warga Palestina. Oke, pertama ya mari kita garis bawahi, justru Presiden Palestina sendiri membantah secara tegas bahwa serangan itu tidak mewakili rakyat Palestina. Yang kedua ya, kalau kemudian bentuk keprihatinan seperti itu didasarkan pada gagasan bahwa kasihan ya yang warga itu kan orang yang tidak bersalah ya, kenapa kemudian itu menjadi korban dalam serangan Israel. Nah, begini ya. Memang tidak bisa dipungkiri kawan-kawan dan teman-teman semua, banyak sekali warga ya yang ada di kota Gaza yang menjadi korban dan itulah yang membuat kita sedih melihatnya ya. Tetapi sepertinya begini ya, kita perlu dulu mendudukkan persoalannya ini ya. Kalau alasannya bahwa ini dilakukan oleh Hamas sebagai pembalasan mereka atas agresi militer selama ini kepada warga Palestina ataupun yang di kota Gaza ya. Sekarang begini Bapak Ibu semuanya ya. Lalu mengapa kemudian warga yang dijadikan oleh korban pihak Hamas ya? Mengapa warga yang kemudian disandra oleh pihak Hamas? Kan katanya yang melakukan agresi berarti yang bersalah itu kan harusnya tentaranya kan ya? Ya, tentara ataupun militer dari Israel. Tetapi kemudian kenapa sandranya adalah warga? Kenapa yang dibombardir adalah warga? Nah, itu dia kawan-kawannya. Jadi sebenarnya kalau peduli mengenai kemanusiaan ini ya mesti dilihat secara menyeluruh ya, dan secara komprehensif ya, dan harusnya standarnya adalah sama. Kalau kemudian keprihatinan kemanusiaan kepada saudara-saudari kita yang ada di kota Gaza didasarkan pada gagasan bahwa mereka ini tidak bersalah, kenapa kemudian menjadi korban? Saya setuju, ya, saya setuju sekali kawan-kawan. Tetapi harusnya standar yang sama juga perlu diterapkan untuk ya mereka warga biasa di Israel yang menjadi korban atas serangan pertama dadakan yang dilakukan oleh pihak Hamas. Nah, harusnya kalau situasinya begini dan standarnya sama, maka kecaman ini tidak hanya kalau mau ya jangan hanya mengecam Israel, tapi juga harus bisa mengecam Hamas ya. Tapi situasi yang saya lihat Bapak Ibu semua ya, yang berkembang selama ini adalah ramai dan sepertinya sangat semangat untuk mengecam Israel, tetapi tidak dengan Hamas. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, itulah ya. Jadi teman-teman semuanya, ya di tengah-tengah situasi yang seperti itu apa yang bisa kita perbuat ya itu kembali kepada masing-masing. Tetapi ya pada akhirnya kalau saya tetap menghimbau, kita doakan ya supaya di sana segera membaik ataupun situasinya segera kembali kondusif ya, karena lagi-lagi Bapak Ibu ya yang paling kasihan, yang paling perlu dan patut diperhatikan dalam situasi yang seperti ini adalah
masyarakat dan juga warga biasa. Jadi mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran, dan katakan apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih.